melarang supporter untuk menggelar nonton bareng. Untuk rapid dan swab test satu pemain kan sekitaran ya kurang lebih 300.000 lebih. Nah ini gimana nih tentang gaji pemain ini? Saya kangen dengan Persija Jakarta, Persib Bandung, Persik Kediri, Persipura Jayapura, Persebaya Surabaya, Bali United, Sriwijaya FC. Kangen sekali dengan semua klub-klub sepak bola Indonesia untuk. Halo teman-teman semuanya, tetap terapkan protokol kesehatan. Jangan lupa gunakan masker setiap hari. Tetap disiplin ya, jangan lupa. Kita mau membahas tentang kembali bergulirnya kompetisi sepak bola nasional di Indonesia. Seperti yang kita tahu ya, di tahun lalu 2020 pihak kepolisian belum memberikan izin keramaian kepada PSSI untuk menggelar kompetisi liga, dan ditargetkan PSSI ingin menggelar di tahun 2021 ini. Ada angin segar. Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah mengeluarkan izin keramaian kepada Kemenpora, tapi bukan untuk Liga 1-nya, untuk kompetisi sepak bola pramusimnya terlebih dahulu yang disebut dengan Piala Menpora 2021. Nah, nantinya Piala Menpora 2021 ini akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan akan menjadi tolak ukur untuk Liga 1, Liga 2 di tahun 2021 ini. Jadi nanti akan dilihat semacam sebuah percobaan ya, uji coba untuk bisa dievaluasi dan dinilai apakah Liga 1, Liga 2 bisa digelar di tahun 2021 ini. Nah, pertanyaannya, tantangan apa aja yang akan terjadi untuk menggelar kompetisi sepak bola profesional di masa pandemi seperti sekarang? Yang pertama, sudah pasti protokol kesehatan yang ketat seperti apa diterapkan. Ini menyangkut sangat krusial karena di masa pandemi ini harus difokuskan. Tentunya kalau untuk klub ini akan menyangkut dari official team, manajemen, pemain, pelatih, di lapangan menyangkut dari pihak wasit, pengadil lapangan, perangkat pertandingan, dan lain sebagainya. Jadi nanti menerapkan physical distancingnya seperti apa? Apakah dilarang para pemain selebrasi berkerumun? Apakah nanti pemain cadangan akan ditaruh di bangku penonton? Apakah nanti supporter yang dilarang hadir, pastinya dilarang hadir di stadion, tapi tetap hadir itu nanti akan kebijakannya seperti apa? Kalau misalnya selebrasi kemenangan klub atau bahkan juara dilakukan oleh para supporter, ini kebijakannya seperti apa? Banyak hal yang harus dipikirkan tentang protokol kesehatan yang ketat ini ya. Termasuk juga untuk kebijakan tentang rapid dan swab test pemain. Dilakukan berapa kali dalam seminggu misalnya, dan ini menjadi tanggung jawab siapa? Apa jadi tanggung jawab dari pihak klub atau dari pihak PSSI? Nah, ini akan menjadi sangat-sangat krusial dan harus difikirkan dengan matang. Oh ya, ada satu lagi yang saya lupa. Mengenai penerapan protokol kesehatan ini juga menyangkut tentang kebijakan karantina untuk pemain yang amit-amit ya terinfeksi virus corona. Nah, nanti ini juga penting juga untuk dibuat kebijakan khusus apabila ada pemain yang terinfeksi, nanti karantinanya di mana, jadi tanggung jawab klub atau dari PT Liga atau seperti apa. Nah, ini juga kan menjadi sangat-sangat penting untuk bisa dibuat keputusan dan aturannya. Itu yang pertama. Oh ya, satu lagi penerapan protokol kesehatan yang juga penting diterapkan adalah melarang supporter untuk menggelar nonton bareng. Supporter kan pengen mendukung klubnya itu salah satunya dengan nobar ya. Nah, nanti di era pandemi ini digelar di 2021 ini, kompetisi sepak bola Indonesia ini nggak ada penonton, bahkan nggak memperbolehkan nobar dimanapun. Nah, ini ngaturnya gimana nih? Karena kan supporter ini kan punya kecintaan yang dalam untuk klubnya. Sementara juga ini menyangkut tentang kekerabatan. Ada fans dari supporter yang juga ingin bersama-sama menyaksikan klub kesayangannya berjuang di kompetisi. Ketika nobar dilarang, sejauh apa pemerintah atau federasi bisa memastikan ini tidak terjadi nobar ini, dan nanti seperti apa? Saya jadi mikir, apakah nobar boleh tapi menerapkan physical distancing misalnya, tapi agak susah juga ya. Nah, itu juga pokoknya salah satu hal yang penting. Penerapan protokol kesehatan yang ketat adalah hal utama yang pertama ya, jadi tantangan menggelar kompetisi sepak bola nasional di era pandemi.
Oke, yang kedua ini mengenai keuangan klub. Kalau bicara soal keuangan klub, di tahun 2020 klub tidak menjalankan kompetisi. Padahal ada kontrak dari sponsor yang sedang berjalan dan akhirnya harus terputus di tengah jalan. Nah, bahkan ada beberapa klub yang membubarkan tim di tahun 2020 dan tidak lagi melakukan kesepakatan kerjasama dan tidak lagi melakukan latihan dan merugikan klub. Nah, ketika bergulir kompetisi lagi di tahun 2021 nanti, ini kebijakannya akan seperti apa? Karena ini menyangkut sponsorship dan hak siar. Klub pasti mikirnya untuk dapat pendapatan tinggi dari situ, sponsorship dan hak siar gitu. Kenapa? Karena akan berkurang di tahun 2021 dari tiketing. Tidak ada penonton, tidak ada pendapatan dari tiket. Nah, ini sangat membebani bagi klub. Artinya ada pengeluaran, ada pemasukan yang berkurang padahal pengeluarannya semakin banyak. Untuk rapid dan swab test satu pemain kan sekitaran kurang lebih 300.000 lebih. Ini akan dilakukan sering. Nah, nanti kalau misalnya dibebankan kepada klub kan akan semakin bertambah. Apalagi menerapkan protokol kesehatan juga akan semakin bertambah untuk pengeluaran yang dilakukan oleh klub. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menstabilkan keuangan klub ini untuk menjalankan kompetisi di tahun 2021? Itu penting untuk difikirkan dan dilakukan kebijakan. Apakah ada subsidi dari PT LIB atau PSSI atau pemerintah? Itu juga harus dipikirkan. Itu yang kedua. Tantangan yang ketiga atau yang perlu difikirkan, perlu dibuat aturannya yang ketiga adalah mengenai komposisi gaji pemain dalam menjalankan kompetisi di tahun 2021 ini. Tahun lalu sempat ada kebijakan ketika kompetisi sempat ditunda ya, sebelum diputuskan dihentikan. Ada pemotongan gaji sekian persen yang diterapkan kepada para pemain. Nah, ini di tahun 2021 akan seperti apa? Apakah pemain akan menerima gaji full 100% atau seperti apa? Dan bentuk pertolongan dari pihak PT LIB, federasi untuk klub ini tetap seimbang untuk mengeluarkan pengeluaran untuk gaji ini seperti apa gitu. Dan para pemain pun juga pasti akan yang pertama mungkin memaklumi karena kondisi pandemi, tapi yang kedua kan ini bicara soal kebutuhan hidup yang memang menjadi hak para pemain. Kalau mereka membela tim tersebut layak untuk mendapatkan gaji sesuai dengan kontrak kerjanya. Nah, kontrak kerja ini juga kan artinya ada pertimbangan spesial karena menerapkannya di menjalankan kompetisi di masa pandemi. Nah, ini gimana nih tentang gaji pemain ini untuk federasi kebijakannya ketika digelar di era pandemi. Kemudian berikutnya tantangannya adalah menerapkan aturan untuk karantina mandiri pemain-pemain asing yang akan bermain di sepak bola profesional Indonesia. Jadi ada beberapa klub yang pemain asingnya kan bermain di mancanegara di luar Indonesia dan mereka sudah pulang ke negaranya masing-masing. Nah, ini juga harus ada aturan khusus untuk bisa memantau para pemain asing ini dari luar Indonesia masuk ke Indonesia. Ini proses karantinanya seperti apa, rapid dan swab testnya seperti apa. Nah, ini juga penting untuk dibikin aturan khususnya tentang pemain asing ini. Karena ya kita kan di masa pandemi ini sangat-sangat berhati-hati dan menjaga ya negara kita ini untuk keluar masuknya turis asing begitu. Itu berikutnya. Terus juga ada hal yang penting difikirkan adalah format kompetisi. Ini adalah salah satu tantangan yang juga harus difikirkan, aturan yang harus dibuat, kebijakan yang benar-benar akurat. Kenapa? Karena untuk satu klub melakukan penerbangan, melakukan laga tandang gitu ya, dari satu pulau ke pulau lain, itu kosnya gede banget. Kemarin-kemarin klub sudah mulai mencoba profesional dan mereka sudah mulai bekerja sama dengan sponsor dan itu sudah mulai tertangani. Klub-klub sepak bola Indonesia juga ada beberapa yang sudah profesional gitu. Nah, dengan adanya pandemi tahun 2020 pemasukan berkurang, sponsor bahkan ada beberapa yang berhenti dan membuat klub-klub juga mulai kebingungan mencari sumber penghasilan, apalagi penonton nanti tidak diperkenankan masuk ke stadion. Pemasukan dari tiketing berkurang. Nah, untuk penerbangan dari satu pulau ke pulau lain, kalau menggelar format kompetisi full kompetisi penuh seperti sebelum-sebelumnya, tentu ini akan sangat memberatkan pengeluaran klub ya, dari transportasi, akomodasi,
Ini juga akan sangat memberatkan. Apakah ada kebijakan khusus menggelar kompetisi di masa pandemi dengan misalkan 2 wilayah misalkan? Nah, ini agak sedikit meringankan, bisa saja seperti itu. Apakah 2 wilayah dan nanti dipertemukan di partai final pemenang wilayah yang satu dengan yang lainnya gitu. Indonesia sudah pernah pengalaman menggelar format 2 wilayah seperti ini. Apakah itu juga bisa diterapkan dan akan membantu di masa pandemi seperti sekarang? Yang jelas memang saya pribadi adalah orang yang benar-benar menunggu menyaksikan tayangan olahraga profesional sepak bola. Kompetisi ini digelar kembali karena sudah kangen banget ngelihat klub-klub Indonesia untuk main lagi, talenta-talenta muda Indonesia main sepak bola lagi. Saya kangen dengan Persija Jakarta, Persib Bandung, Persik Kediri, Persipura Jayapura, Persebaya Surabaya, Bali United, Sriwijaya FC. Kangen sekali dengan semua klub-klub sepak bola Indonesia untuk bertanding lagi di Liga 1 atau Liga 2 di tahun ini gitu. Pengen banget bisa nonton lagi sepak bola seperti biasa. Apalagi di masa pandemi ini kan kita perlu juga supaya sehat tuh mendapatkan hiburan. Nah, salah satu hiburannya tuh yang bisa membantu meningkatkan imun kita, membuat pikiran kita refresh, senang gitu kan. Salah satunya adalah menyaksikan tayangan yang kita sukai. Dalam hal ini sepak bola. Nah, PSSI, pihak kepolisian dan pemerintah harus benar-benar bekerja sama untuk membuat aturan yang ketat. Dan satu hal yang harus digarisbawahi adalah tidak hanya federasi ya, tapi juga supporter. Dalam hal ini saya juga, Anda juga, kita semua harus benar-benar mensupport, mendukung sepak bola Indonesia untuk maju. Salah satunya adalah menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Agak menahan diri ya, walaupun kita mungkin agak sedih dengan klub kita kalau kalah, atau agak menahan diri terlalu bergembira kalau klub kita menang begitu ya. Itu harus benar-benar kita ikuti aturan dengan baik. Jangan sampai gara-gara sepak bola profesional kompetisinya digelar lagi, ini malah membuat angka tingkat virus corona ini jadi agak sedikit berpengaruh naik atau gimana. Nah, ini benar-benar harus kita waspadai. Jangan sampai jadi klaster baru. Ini harus benar-benar diwaspadai. Harapannya kita bisa saling bekerja sama, berangkulan. Yuk kita sama-sama bantu PSSI, bantu Menpora, bantu polisi untuk bisa menggelar kembali Liga 1, Liga 2. Ayo teman-teman, saya sudah kangen dengan sepak bola Indonesia. Mari majukan sepak bola dengan menerapkan protokol kesehatan. Itu terus diulang-ulangi. Maju terus sepak bola Indonesia.